mengikuti seminar pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Baik. Sebelum memulai seminar hari ini, saya ingin bertanya sedikit terlebih dahulu. Di sini, siapa yang pernah merasa tugas kuliah datang secara bersamaan dari berbagai mata kuliah sampai bingung nih mau mengerjakan tugas yang mana terlebih dahulu? Nah, saya yakin pasti teman-teman semua pernah merasakan hal seperti itu. Mungkin ada nih yang sampai begadang untuk mengerjakan tugas atau sampai stres karena nilai yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal-hal seperti itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Kita sering fokus mengejar nilai, menyelesaikan tugas, ikut organisasi, bahkan sudah memikirkan rencana masa depan sampai terkadang lupa memperhatikan kondisi diri sendiri. Oleh karena itu, materi yang akan kita bahas pada seminar hari ini sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa, yaitu pentingnya menjaga kesehatan mental bagi kalangan mahasiswa. Bersama pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Rahmadani Oktaviani SPD MPD dan Ibu Teguh Rizka Nuryani SPSI MPSI. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari pemateri pertama oleh Ibu Rahmadani Oktaviani SPD MPD. Kepada Ibu, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Perkenalkan, saya Rahmadani Oktaviani. Pada hari ini saya akan membawakan materi seminar mengenai kesehatan mental. Nah, jadi kesehatan mental itu pada dasarnya adalah sebuah kondisi di mana kita sebagai manusia itu dapat mampu mengelola emosi dengan stabil, berpikir secara positif, kuat menghadapi tekanan, dan tetap bisa menjalani aktivitas kita dengan baik di kehidupan sehari-hari. Sama seperti kesehatan fisik yang butuh dijaga, kesehatan mental itu sebenarnya juga butuh dijaga, teman-teman. Kesehatan mental kita itu juga memerlukan perhatian yang sangat besar, karena hal ini sangat menentukan bagaimana kehidupan kita dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. Nah, tentunya tekanan itu pasti datang dari mana saja nih. Bisa dari tugas, bisa dari tekanan organisasi, misalnya jika kita ikut organisasi, atau tekanan dari masalah pribadi. Nah, itu semua kita juga harus bisa menghadapi dengan baik. Jika semua tekanan ini kita biarkan menumpuk begitu saja, tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka kondisi tersebut lambat-laun akan memicu stres berkepanjangan bagi diri kita sendiri sebagai mahasiswa. Nah, kita juga harus peka nih terhadap sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh dan pikiran kita, teman-teman. Beberapa tanda nyata bahwa kesehatan mental kita itu mulai terganggu dan tidak sedang baik-baik aja ini bisa kita lihat ketika kita mulai sering kesulitan untuk berkonsentrasi dalam melakukan sesuatu, atau kita mudah emosi, dan juga kita tidak merasakan semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Munculnya rasa cemas yang berlebihan serta kita juga mengalami gangguan tidur atau insomnia pada malam hari. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan, prestasi akademik kita pasti akan menurun dan hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar kita pun bisa ikut merenggang. Nah, oleh karena itu kita sebagai mahasiswa tentunya kita harus belajar dan bijak untuk mengatur waktu, buat batasan yang tegas, kapan waktunya harus belajar dengan serius, kapan waktunya juga kita benar-benar beristirahat total, dan kapan juga waktunya untuk kita melakukan aktivitas atau hobi yang kita sukai, teman-teman. Nah, keseimbangan hidup seperti inilah yang sangat penting agar pikiran kita tidak terus-menerus terbebani oleh masalah kuliah yang kita hadapi sehari-hari. Selain berusaha menjaga keseimbangan dari dalam diri kita juga tidak boleh membatasi diri kita dalam lingkungan sosial, teman-teman. Jangan pernah teman-teman itu merasa canggung atau sungkan untuk bercerita kepada orang-orang terdekat, kepada orang-orang yang teman-teman percaya seperti sahabat, keluarga, atau memang kepada pasangan jika ada. Karena kehadiran dan dukungan dari orang-orang terdekat kita itu sangat kuat dalam membantu kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Satu hal yang harus kita tanamkan kuat-kuat di dalam diri kita, teman-teman, bahwa ketika kita meminta bantuan kepada orang, itu bukan berarti tandanya kita lemah, atau bukan berarti tanda kita tuh mengalami kekalahan. Justru sebaliknya, keberanian itu meminta kita untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kesadaran yang tinggi, peduli terhadap keselamatan diri kita dan
menjadi sebuah langkah awal yang sangat positif untuk menjaga kesehatan kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama atas pemaparannya. Nah, teman-teman, selain faktor dari diri sendiri, ada juga faktor lain yang bisa mempengaruhi kesehatan mental, seperti lingkungan pertemanan dan media sosial. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan dari pemateri kedua oleh Ibu Tengku Rizka Nuriani, SPSI MPSI. Kepada Ibu, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, teman-teman sekalian, selain dipengaruhi oleh kondisi pribadi, kesehatan mental juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Nah, ketika kita berada di lingkungan sosial yang positif, seperti mendorong kita ke hal yang baik, membuat kita menjadi lebih berkembang, kita akan merasa nyaman berada di lingkungan tersebut. Kita akan merasa berkembang berada di lingkungan tersebut. Nah, ketika sebaliknya, ketika kita berada di lingkungan yang negatif, seperti dia menekan kita, dia selalu mengkritik apapun yang kita lakukan. Nah, di situ kita akan menjadi lebih tertekan, lebih tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika kita berada di lingkungan tersebut, kita menjadi terbawa oleh arus negatif tersebut. Nah, oleh karena itu, dukungan dari keluarga, dari teman, dari lingkungan kampus juga sangat mempengaruhi. Selain lingkungan sosial, media sosial juga sangat mempengaruhi kesehatan mental teman-teman. Kenapa demikian? Ketika kita melihat suatu postingan yang postingan itu membuat kita merasa rendah diri, seperti misalnya teman kita mengupload foto unggahannya memenangkan olimpiade, memenangkan lomba, memenangkan suatu kejuaraan yang membanggakan. Nah, dia mempostingnya di media sosial. Nah, kita merasa, aku bisa nggak ya jadi kayak dia? Dia hebat ya, aku apa ya yang perlu dibanggakan, yang perlu diposting kayak dia juga. Nah, itulah timbul rasa insecure, timbul rasa rendah diri, timbul rasa ketidakbisaan diri kita. Padahal kita sendiri bisa, kita pasti punya, kita ini pasti punya kemampuan tersendiri, termasuk dia yang mempunyai keunggulan di bidangnya tersendiri, begitu juga kita. Nah, jadi teman-teman, media sosial seringkali menciptakan standar realitas yang semu karena umumnya hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupan seseorang, seperti pencapaian, kebahagiaan, dan momen-momen indah saja. Di balik postingan yang tampak sempurna tersebut, proses kegagalan dan kesulitan hidup yang nyata jarang diperlihatkan. Akibatnya, jika kita tidak bijak mendukungnya, kita akan terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri yang tidak sehat. Padahal, apa yang kita lihat di layar hanyalah sebagian kecil dari realitas mereka yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kita perlu memfilterisasi penggunaan media sosial. Kenapa demikian? Karena jika tidak, kita akan terus merasa rendah diri, kita akan terus merasa insecure tentang apa yang orang lain capai. Nah, dengan itu, penggunaan media sosial secara bijak itu bisa dengan cara kita mengakses informasi, lalu menerapkan dalam diri kita tanpa membandingkan diri kita dengan diri orang lain, dengan pencapaian orang lain. Nah, dengan itu timbullah rasa syukur terhadap apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita capai. Nah, jadi ketika teman-teman semua melihat sebuah postingan yang membuat kita insecure, yang membuat kita merasa rendah diri, langsung skip. Jadikan itu sebagai contoh, bukan jadi alat untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadikan dia sebagai contoh supaya kita lebih bisa lagi meningkatkan kemampuan yang sudah kita miliki. Itu namanya cara mengupgrade diri dan menjadi lebih baik. Baik, sekian pemaparan materi singkat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kedua pemateri atas materi yang sangat bermanfaat. Saya yakin banyak dari kita yang sudah pernah mengalami hal-hal yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Biasanya justru di sesi ini muncul banyak pertanyaan dan sudut pandang yang menarik untuk kita bahas bersama. Baik, kepada audiens, apakah ada yang ingin bertanya kepada pemateri kita pada hari ini? Oke, baik, karena ada dua audiens yang ingin menyampaikan pertanyaannya, saya persilakan kepada audiens pertama yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya tertarik dengan pembahasan mengenai stres akademik ini. Saat ini,
banyak mahasiswa yang sudah berusaha mengatur waktu dan memprioritaskan tugasnya, tetapi tetap merasa lelah, tidak semangat, bahkan tidak fokus karena banyaknya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Menurut pemateri, bagaimana perbedaan kelelahan yang normal dengan kelelahan yang sudah memasuki kesehatan mental, dan kapan seseorang sebaiknya mulai mencari bantuan dari orang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang cukup bagus disampaikan kepada saya. Jadi saya ingin menjawab ya. Menurut saya secara pribadi, cara paling mudah untuk membedakan lelah biasa dengan lelah yang sudah mengganggu kesehatan mental kita itu bisa kita lihat dari efek istirahatnya. Kalau misalnya kita rasanya lelah biasa, biasanya kita akan langsung tidur di weekend. Kita menghabiskan waktu sehari untuk tidur, untuk istirahat, lalu kita bangun, energi kita kembali full. Tapi kalau misalnya lelahnya itu terus menerus ada di setiap hari, bahkan bisa mengganggu aktivitas kita dalam sehari-hari, itu tandanya itulah tanda lelah yang berbeda. Apalagi kalau sudah ditambah hilang fokus, motivasi kita udah hilang, susah tidur juga di malam hari, atau sering merasa cemas tanpa alasan. Kondisi seperti itu sudah tidak bisa disepelekan lagi, teman-teman. Kalau misalnya di antara teman-teman sudah merasa sangat kewalahan dan sudah tidak sanggup untuk menghadapinya sendiri, maka di saat seperti itulah teman-teman harus membuka diri kepada orang-orang terdekat dengan cara bercerita tentang masalah yang kita hadapi, atau bercerita tentang hari-hari berat kita dan kita sebagai mahasiswa, agar kita itu bisa menjadi lebih tenang karena kita merasa bahwa kita di dunia ini tidak sendiri. Terima kasih atas jawabannya. Namun, masih banyak mahasiswa yang merasa malu untuk bercerita karena takut dianggap lemah atau terlalu banyak mengeluh. Menurut pemateri, bagaimana cara mengubah pola pikir itu tersebut? Benar sekali yang disampaikan oleh ABX. Terkadang ketika ada beberapa orang yang dianggap dia itu lemah ketika saat sering bercerita kepada orang-orang terdekatnya. Menurut saya meminta bantuan bukanlah karena kelemahan ya. Justru itu sebuah hal yang menunjukkan bahwa seseorang itu peduli terhadap dirinya sendiri dan ingin mencari solusi yang baik atas masalah yang sedang dihadapi. Karena itu kita itu sebagai mahasiswa, sesama mahasiswa juga kita perlu membiasakan budaya saling mendukung agar setiap orang merasa bahwa dirinya itu tidak sendiri, merasa bahwa juga dia itu nyaman untuk berbagi cerita tanpa merasa dihakimi oleh orang lain. Terima kasih kepada penanya pertama dan pemateri pertama atas diskusinya. Kita jadi memahami bahwa menjaga kesehatan mental juga berarti berani mengenali kondisi diri sendiri dan tidak ragu mencari bantuan ketika dibutuhkan. Selanjutnya kita beralih kepada penanya kedua. Kepada penanya kedua, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya mengenai media sosial. Nah, jadi banyak di kalangan mahasiswa yang merasa rendah diri dan juga merasa terpinggirkan karena melihat postingan orang di media sosial. Nah, itu membuat mereka tuh menjadi kurang percaya diri. Nah, menurut pemateri, bagaimana agar kita bisa menggunakan media sosial yang sehat tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain di media sosial? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Perlu kita sadari bahwa tidak semua di media sosial itu ditunjukkan secara utuh. Tidak semuanya melulu tentang keunggulan. Nah, mereka nggak tahu kesedihan, kegagalan yang dialami oleh yang memposting. Pastilah ada yang namanya kesedihan, kegagalan, serta keterpurukan yang mereka alami. Cuman saja mereka nggak menunjukkannya ke media sosial. Mereka hanya menunjukkan keunggulan mereka di media sosial. Nah, jadi oleh karena itu pentingnya kita untuk memfilterisasi apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi melalui media sosial tersebut. Nah, contohnya ketika kita melihat postingan teman kita yang memposting dia memenangkan sebuah olimpiade. Nah, kita beranggapan, aku bisa nggak ya jadi kayak dia? Nah, itu jangan jadikan kita untuk bahan insecure. Nah, jadikan dia sebagai contoh, jadikan dia sebagai motivasi kita untuk membangun diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih pemateri atas jawabannya. Namun, saat ini itu ada tekanan untuk selalu terlihat produktif dan berprestasi
berprestasi. Karena mahasiswa ini melihat postingan orang lain di media sosial yang berprestasi dan bekerja, sehingga mereka itu merasa bersalah ketika beristirahat karena seharusnya mereka lebih berprestasi dan bekerja keras seperti yang mereka lihat di media sosial. Nah, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi mental mahasiswa tersebut? Terima kasih. Tentu saja, jika seseorang merasa dirinya ingin selalu produktif, dia akan lebih mudah merasa yang namanya stres, cepat lelah, cepat letih. Nah, tanpa dia sadari, istirahat itu juga bagian dari kebutuhan setiap hari. Nah, kita perlu memahami bahwa setiap orang memiliki kemampuannya tersendiri, memiliki titik lelah dan titik capeknya masing-masing. Nah, istirahat itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi ketika kita merasa kita udah gak mampu lagi untuk melakukan sebuah hal yang seharusnya kita lakukan atau itu produktif, rehat saja, rehat, bukan berhenti tapi rehat untuk memberi jeda pada diri kita, istirahat agar tidak merasa drop, agar tidak merasa